kan kalau sepatu lah kita ambil contoh sepatu. Untuk yang originalnya kan misalkan mahal gitu kan. Misalkan di harga 1 juta atau 2 juta. Nah, di akun itu dia buatnya 200.000, 250.000 gitu kan. Siapa sih yang nggak tertarik? Dia mungkin ada tawaran buka email 3 bulan, 1 bulan atau setahun atau bagaimana. Nah, itu semuanya adalah ilegal. Jadi yang resminya untuk registrasi email di Bea Cukai itu untuk penumpang yang benar-benar dari luar negeri gitu. Irama Live Talk. Irama Live Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dialog kali ini di Radio Irama FM ya, kita sudah kedatangan tamu. Ada Mas Cahyo yang kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Mbak Amel ya. Iya, Baru pertama ketemu kita. Udah hafal, baru pertama ketemu kita udah hafal. Dari Bea Cukai Magelang yang tentunya temanya nggak berat, tapi berat juga. Nggak berat tapi penting. Nah, itu dia. Itu dia. Nggak berat tapi penting, yang perlu kita ketahui, yang perlu teman-teman juga dengarkan kali ini selama 1 jam ke depan. Saya bersama dengan Mas Cahyo akan membuka bahasan yang bersama-sama nih kita bahas tentang pentingnya untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan. Karena tema kali ini kan ekonomi sedang sulit, jangan mudah transfer duit katanya. Wow, jadi saat ini memang banyak sekali yang penipuan, modus-modus penipuan ya. Apalagi dunia maya sekarang sudah jauh lebih luas lagi gitu ya, Mas Cahyo ya. Nah, gimana nih untuk kondisi saat ini terkait yang akan kita bahas ke depan, Mas Cahyo? Baik, sebelum itu saya ingin menyapa pendengar dulu Radio Irama FM dimanapun Anda berada. Benar sekali tadi yang disampaikan Mbak Amel bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi Mbak Amel, jadi begitu juga dengan aksi-aksi penipuan. Jadi memang kita sebagai masyarakat itu harus selalu waspada ya, hati-hati, karena hal tersebut itu bisa menimpa siapa saja, baik tua, muda, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, itu adik-adik, bisa semuanya menjadi potensi ya, menjadi korban penipuan. Jadi semoga dengan dialog siang ini, talkshow radio siang ini mendapatlah masyarakat itu sedikit pencerahan ya, setidaknya sudah nanti mengetahui modus-modusnya ya, ciri-cirinya. Juga nanti akan kami sampaikan beberapa tips seperti itu sebagai pedoman lah. Ini kira-kira udah kena tipu atau gimana gitu, jadi bisa waspada seperti itu Mbak Emal. Betul, terima kasih. Ini juga banyak sekali yang sekarang kena scam, bahkan bukan hanya penipuan transfer gitu. Betul. Penipuan yang mengaku orang lain, itu membingungkan sekali ya. Apalagi kalau untuk orang-orang yang mungkin banyak menyerang yang sepuh-sepuh karena gaptek gitu kan, Mas. Jadi mungkin ingin mengikuti zaman, tapi ternyata mungkin belum siap seperti itu. Jadi kita pengen jadi ikut-ikutan belanja online seperti itu kan, ternyata di situ banyak, kalau kita nggak cermat, banyak juga celah dari penipu ini untuk melakukan aksi kejahatannya. Jadi seperti itu. Baik, pendengar setia Irama FM yang mau bertanya, yang mau gabung barengan dengan Mas Cahyo dan saya di sini juga boleh, monggo. Nanti bisa dipilih satu pertanyaan yang menarik dari pendengar setia Irama FM dari SMS, WhatsApp, dan juga line teleponnya di SMS dan WhatsAppnya di 081392696815, di line teleponnya di 0275321446. Ada gift spesial juga dari Mas Cahyo yang sudah dibawakan jauh-jauh dari Magelang. Nah, ngomong-ngomong soal praktek penipuan, jadi memang masih banyak, tapi memang kenyataannya banyak sekali praktek penipuan. Masih terjadi praktek penipuan yang tadi kita bicarakan. Nah, itu gimana kondisinya sekarang, Mas Cahyo? Ya, memang sayangnya masih terjadi nih Mbak Amel. Jadi khususnya ini kami sampaikan khususnya terkait yang mengatasnamakan Bea Cukai ini Mbak. Jadi memang berbagai macam modus penipuan itu kan banyak sekali ya. Kalau zaman dulu mungkin kita kenal Mama minta pulsa ya, Papa minta pulsa ya. Itu kan sudah zaman dulu sudah kita lewati. Cuman saat-saat ini itu mengatasnamakan pihak, mengatasnamakan aparat itu juga masih sering terjadi. Jadi kami sampaikan bahwa Bea Cukai sebagai garda terdepan untuk lalu lintas barang dari dan keluar negeri itu
namanya banyak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan begitu Mbak. Jadi meski sudah sering terjadi ya selama bertahun-tahun hingga saat ini masih banyak oknum yang menggunakan modus mengatasnamakan bea cukai ini. Jadi masih ada saja juga korbannya Mbak Amel. Hampir setiap bulan kami menerima laporan ya konfirmasi dari masyarakat terkait penipuan yang mengatasnamakan bea cukai seperti itu. Jadi ada tuh sering yang curhat katanya mereka dihubungi oleh yang ngaku bea cukai gitu, diancam harus bayar sejumlah uang, kalau nggak ditebus nanti bisa ancam penjara gitu. Jadi di sini kami sampaikan supaya kita lebih waspada dengan penipuan seperti itu, akan nanti membeberkan berbagai macam modus juga yang sering digunakan dan juga tips-tips supaya terhindar dari aksi-aksi penipuan gitu. Wow, disampaikan Mas Cahyo tadi beberapa modus. Iya. Berarti memang tidak hanya satu modus. Tidak hanya satu. Banyak gitu ya. Waduh, memang ya semakin berkembangnya teknologi semakin senang Betul, kita, tapi juga betul. semakin susah. Iya. Jadi memang kan kita itu nggak bisa membendung teknologi seperti apa. betul, Jadi memang dari diri kita sendiri yang harus bisa membentengi. Jadi seperti apa ya, kita banyak belajar ya, kita banyak membuka wawasan, harus banyak literasi juga seperti itu Mbak Amel. Ternyata memang penipuan-penipuan itu juga bisa terjadi secara online lah seperti itu dibilang. Jadi dari dunia maya pun tindak kejahatan juga tidak tertutup kemungkinan, bahkan malah sangat luas gitu. Oke, ini tadi berbagai modus. Yang pertama yang sering terjadi sekali itu ada modus apa? Mas? Oke, Ini jadi biar pendengar setia Irama ya, FM pendengar. diperhatiin, digateke tenanan Nah, ini. itu dia. Ini beberapa modus terus kami ambil yang sering terjadi seperti Oke. itu ya. Yang sering terjadi yang pertama itu modusnya modus online shop atau apa namanya? Jualan online seperti itu. Mbak-mbak, ibu-ibu Nah, yang hobi. ini dia. Saya termasuk. Mungkin keranjangnya sudah penuh. sudah Tinggal ada nunggu check out. ratusan. Gimana Jadi itu, meskipun Mas? memudahkan memang Betul, sebenarnya betul. online shop itu kan, namun di situ juga potensi penipuan itu sangat tinggi. Jadi siapa sih yang nggak tergiur dengan harga yang miring ya, murah seperti itu. Jadi mungkin di sini ceritanya agak panjang karena seolah-olah itu ada banyak pihak gitu Mbak Amel. Oke. Jadi satu komplotan itu ada yang jadi pihak pertama misalkan tokonya. Nah, dari toko nanti ada pihak lain dari ekspedisi atau jasa pengiriman gitu. Setelah itu ada lagi yang ngaku dari pihak bea cukai. Nah, nanti ada lagi tuh yang ngaku dari pihak penyidik segala macam. Nah, itu memang satu jaringan yang komplotan lah seperti itu Mbak Amel bisa dibilang. Jadi pertama penipu itu akan membuat dan akun dan konten jualan palsu. Jadi di sini biasanya ini yang sering dipakai itu Facebook sama Instagram. Jadi kalau kita scrolling itu terus pengen membeli itu biasanya diarahkan link yang langsung ke WhatsApp itu Mbak Amel. Nah itu perlu kita waspadai toko online yang seperti itu karena ketika dia tidak memiliki misalkan toko yang terverifikasi seperti itu, potensi penipuannya sangat tinggi kan, langsung ngelinknya ke WhatsApp. Jadi kita hanya komunikasi lewat WhatsApp, jadi toko offline-nya kita juga nggak tahu. Nah itu penting diwaspadai. Jadi pertama itu, terus calon korban yang tertarik masuk jebakan itu akan check out seperti biasanya ya, membayarlah sejumlah uang, mentransfer sejumlah uang. Namun dari pihak pembeli itu tidak akan mengeluarkan resi Mbak Amel. Nah resinya itu nggak akan keluar, ditunggu sehari 2 hari nggak ada, malah yang masuk nanti ada yang mengaku dari pihak bea cukai ataupun pihak ekspedisi kalau barangnya itu ditahan gitu Mbak Amel. Nah dia bilang barangnya ditahan, alasannya macam-macam, bisa dibilang ilegal lah, melanggar hukum, ini barangnya perlu ada pengenaan pajak segala macam. Nah dari situ korban ini akan cenderung panik ya, terkena serangan pasti. Ya kalau diancam gitu. Padahal sebenarnya kalau kita dihubungin ya mohon maaf kan nggak ketemu orangnya juga, nggak lihat secara langsung, cuma memang secara psikologis ketika mendapat telepon seperti itu, biasanya telepon sih kalau jadi calon korban, si korban ini nggak diberikan waktu untuk berpikir, yang pertama ya, nggak diberikan waktu untuk berpikir jernih ya, panik ya, di situ udah diancam lagi, mau nggak mau ketika ditagih uang buru-buru transfer. Nah di situ celahnya. Jadi
kerugian korban itu bisa double. Yang pertama dia kan membayar barang tadi yang sebenarnya tidak ada, ya kan, alias fiktif juga. Sudah begitu ditagih lagi untuk seolah-olah menghindari dari ancaman pidana seperti itu. Nah, ini mungkin saya akan membacakan cerita, ini kasus nyata ini Mbak, belum lama juga ini. Kasus di Bea Cukai Magelang sendiri ini ya? Ya, kemarin ada yang konfirmasi. Jadi awalnya ini ibu-ibu ya, mohon maaf. Jadi ingin belanja lah untuk cucunya gitu, baju bayi, ceritanya seperti itu. Jadi suatu ketika dia melihat mungkin dari Instagram, terus ngelink ke WA tadi, ya WA di WA terus pesan yang ini. Nah, awalnya memang seperti biasa aja, seperti belanja online biasa, sudah bayarlah sekian ribu untuk paketnya, dia bilang seperti itu. Cuma ternyata nggak diberikan resi. Jadi ini 2 hari kemudian ada yang menghubungi gitu kan, dari pihak mengaku dari bea cukai seperti itu, diminta kelengkapan pajak dan PPh gitu. Sekarang juga kami tunggu seperti itu. Nah, ketika si calon korban ini istilahnya laporan ke tokonya itu udah mengelak ini. Saya juga nggak tahu itu memang produksinya seperti itu. Jadi karena komplotan mereka Mbak, jadi sama saja. Dari yang tokonya juga komplotan penipu, yang dari mengaku-ngaku bea cukai juga penipu. Nah, yang kedua itu kan ditagih PPN PPh-nya, terus diancam tuh. Sekarang kami amankan terlebih dahulu kasus Anda, katanya, agar tidak ketahuan oleh tim penyidik dan pihak yang berwajib, agar tidak langsung dilanjut secara hukum oleh tim penyidik. Wah, seperti itu. Jadi siapa sih yang ini panik ya seperti itu. Masa tahu-tahu pidana. Iya, gitu loh. Nih, sementara kami amankan terlebih dahulu. Nah, suratnya akan terbit setelah ibu sudah menyelesaikan sisa biaya kewajiban administrasi. Jadi dia sampaikan ada total administrasi sekian juta ke bank atas nama rekening pribadi. Nah, itu dia. Jadi memang ketika masyarakat gitu terus seperti ini diancam untuk mengirimkan uang, terus rekeningnya atas nama pribadi, harusnya sadar seperti itu ya. Makanya kan tema kali ini ekonomi sedang sulit nih, ya jangan mudah transfer duit. Jadi seperti itu, harus berpikir 2 kali, terus meminta pendapat orang lain seperti ini. Ini saya seperti apa kok seperti ini gitu. Jadi bisa jadi pandangan orang lain itu menyadarkan kita, oh itu penipuan, itu nggak benar seperti itu. Jadi itu modus yang pertama itu terkait online shop Mbak. Jadi memang sebagai masyarakat juga ya berhati-hati. Kalau kami di Bea Cukai itu kami tegaskan bahwa ketika masyarakat itu belanja di dalam negeri itu nggak ada kaitannya sebenarnya dengan Bea Cukai. Jadi secara maksudnya kita belanja seperti biasa gitu, resmi itu dalam negeri, itu nggak ada kaitannya dengan Bea Cukai. Jadi kalau masyarakat merasa saya beli di dalam negeri kok, ini toko ininya dalam negeri itu, terus ada yang menghubungi dari mengaku Bea Cukai, ini pasti penipuan ini arahnya gitu. Jadi bisa dipastikan seperti itu. Terus juga kalau Bea Cukai itu tidak pernah meminta untuk mengirimkan uang ke rekening pribadi, Mak. Ke rekening atas nama Mas Cahyo. Atas nama. Namun kalau gitu ya. Jadi komplotan itu kan, penipu itu sekarang makin canggih. Nama-nama rekening pun bisa mereka buat menyerupai, mirip-mirip nama ini. Jadi terakhir itu ada rekening namanya Inklusi Keuangan Nusantara, nah seperti itu. Jadi jadi nggak atas nama pribadi. Jadi ya itu untuk mengelabui korban. Bagaimanapun ya kita sebagai masyarakat yang harus waspada sih, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Cahyo. Ini ada pertanyaan. Kalau dari online shop sendiri, biasanya barang apa yang sering terjadi sebuah penipuan seperti ini? Terima kasih. Barang apa Mas yang biasanya sering kali terjadi penipuan di online shop seperti handphone kah, barang tas, sepatu atau apa? Macam-macam sebenarnya. Bisa jadi semua barang itu bisa. Cuma yang pernah masuk memang tadi yang cerita yang saya sampaikan itu baju bayi, bahkan baju bayi itu. Jadi memang pintu awalnya itu bisa apa saja, baju bayi. Terus nah ada cerita nyata juga, kakak saya juga pernah itu vas bunga. Terus ada juga kemarin sepatu
barangnya sih macam-macam gitu. Oke, jadi bukan yang barang yang harus mahal sekali atau branded sekali, bahkan barang-barang sepele pun bisa. Gitu. Ya pantas kalau takut dipidana. Masa tuku kambing bayi kena pidana kan ya? Jadi mungkin kan kalau sepatu lah, kita ambil contoh sepatu. Untuk yang originalnya kan misalkan mahal gitu kan. Misalkan di harga 1 juta atau 2 juta. Nah, di akun itu dia buatnya 200.000, 250.000 gitu kan. Siapa sih yang nggak tertarik? Tergiur. Padahal kalaupun sebenarnya itu pun mohon maaf itu KW atau apanya, mungkin di situ ya penipu itu ngaku, oh ini ilegal nih, ini barang palsu, barang di situ. Jadi ya mohon maaf, kita sebagai masyarakat ya harus teliti juga seperti itu. Kalau memang ingin yang mencari yang original ya cari toko yang terverifikasi atau beli secara ya offline atau secara langsung, seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Jadi begitu buat penanya, semoga jelas dan memang makin serem ya kejadian kesini, penipuan makin mengatasnamakan orang, instansi, betul. Bahkan tadi disampaikan komplotan. Berarti kan memang jejaring yang memang sudah sangat terstruktur gitu ya. Kalau tadi modus online shop, ada modus apa lagi Mas untuk modus yang lain? Nah, ini selanjutnya ini ada yang lucu juga, ini modus romansa palsu. Aduh. Wah, apa ini? Romansa palsu. Jadi bagi masyarakat ini siapa nih yang suka kenalan sama bule-bule? Ya, nah, kan lewat media sosial. Hati-hati nanti bisa kena ghosting. Udah sampai di sana bingung. Jadi kalau modus penipuan ini termasuk yang paling kejam karena nggak hanya mencuri hati tapi juga bisa mencuri harta kita. Waduh. Double ini udah ya. Jadi biasanya itu si pelaku mengaku dari luar negeri, Mamel. Jadi ngajak kenalan terus sama kita lewat media sosial, rutin chattingan, ngasih perhatian sampai kita merasa nyaman, seperti itu. Ya memang biasanya kalau yang ini dari kaum hawa ya Mbak ya, seperti itu. Jadi mungkin iseng atau seperti apa ya kan, ada bule yang ingin kenalan, diladenin seperti itu, lama-lama nyaman ini gitu kan. Nah, ketika sudah nyaman, si penipu itu akan seolah-olah mengirimkan hadiah seperti itu sebagai tanda kasih sayang ataupun ingin membantu kita seperti itu. Intinya ingin menjerat korban dengan cara yang halus. Jadi ambil dulu hatinya, membuat korban percaya sekalipun belum pernah bertemu tatap muka langsung. Jadi pintu awalnya itu dari secara halus ya, dari hati ke hati seperti itu. Nanti ketika dia ingin berusaha ngirim hadiah atau apa, nah disitulah aksi penipuannya dimulai gitu. Jadi kan saya ngirim paket nih gitu kan dari sini, nanti diterima ya gitu. Nah nggak lama ada yang ngaku tuh dari pihak ekspedisi lah, ngaku dari pihak cukai lah seperti itu. Jadi ada paket atas nama ini kan, kalau nama identitas tadi sudah dapat tuh karena udah kenalan segala macam kan, alamat pun juga sudah. Nah ini ada paket atas nama Anda gitu kan, ternyata di dalamnya ada uang tunai segala macam atau perhiasan atau barang ilegal. Nah gitu. Jadi diancam seperti itu, diancam pidana gitu. Jadi harus mengurus, harus menebusnya seperti itu. Jadi si calon korban, si korban ini juga gimana ya, karena sudah merasa percaya kan dari awal, sudah percaya ada paket ini, kalau nggak diurus ya bagaimana, jadi ya mau nggak mau jadi terjerat di situ. Jadi memang kejem banget kalau di sini sih. Jadi kita sudah apa ya namanya, berhati lembut ya kan, nggak tegaan, lahir batin ini namanya, kena tipu daya. Aduh. Tipu daya online. Oke. Jadi kalau memang ada kiriman dari luar negeri, itu dimintakan resinya. Ketika dapat resi itu bisa dilakukan namanya cek barang kiriman itu di website kami di beacukai.go.id/barang kiriman. Jika barang tersebut memang benar ada, itu akan muncul Mbak statusnya seperti itu. Oke. Statusnya, posisinya, terus misal pun kalau ada tagihan berapa itu ada. Cuma kalau tadi memang aksi penipuan ya resi yang diberikan itu nggak akan muncul juga di situ gitu. Terus juga kami di Bea Cukai juga tidak pernah ya menghubungi penerima barang, bahkan lewat
langsung lewat telepon, SMS atau chat. Jika barang tersebut memang ada, penerima barang akan mendapat surat resmi dari bea cukai dan pembayaran pajak serta biaya masuknya itu melalui kode billing, bukan nomor rekening pribadi. Kalau memang sudah jelas itu penipuan, putuskan saja hubungan dengan kenalannya itu. Betul. Itu. Wah, ini memang modusnya lahir batin. Jadi setiap barang yang datang dari luar negeri itu pasti akan melewati bea cukai. Itu sudah pasti. Jadi tadi Mas Cahyo bilang bayarnya pasti pakai kode billing ke kas negara. Oke, tidak mungkin ada itu yang namanya nelpon buru-buru suruh transfer, itu tidak mungkin ada. Jadi itu aja yang perlu diingat. Berarti penipuan gitu ya. Tapi kalau penipuannya, Mas, misalnya bukan dari si pasangan yang dari luar negeri itu, penipuan terjadi di sini karena memang mungkin data diretas dan lain sebagainya. Apakah ada kemungkinan seperti itu juga? Sangat mungkin ada. Jadi yang banyak terjadi kan dikirimin misalkan pesan seperti Anda mendapat hadiah, silahkan klik link. Nah, biasanya itu pintu masuknya, klik link itulah yang bisa diretas itu. Jadi kita ketika klik, itu data-data kita tersedot lah segala macam, nanti diarahkan untuk mengisi misalkan PIN rekening atau segala macam. Jadi itu juga modus-modus penipuan juga gitu. Cuma memang mungkin mengatasnamakannya pihak lain gitu. Oke, jadi itu juga ya. Ini udah ada online shop romansa, ini kayaknya perempuan banyak korbannya. Next lagi, Mas, ada apa lagi kasus modusnya ini? Ada jadi yang mengatasnamakan bea cukai itu ada lagi yang ketika itu modus lelang, Mbak Amel. Kalau ini cowok nih. Nah. Jangan cewek terus, kasihan. Jadi mungkin ada penawaran ya menggiurkan untuk ikut lelang ataupun menebus barang-barang yang dibilangnya hasil lelang sitaan bea cukai. Jadi secara resminya, jadi memang bea cukai itu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau di DJKN. Jadi untuk mengadakan lelang itu hanya melalui portal lelang.go.id, Mbak Amel. Jadi itu di situ informasinya ada di situ, untuk proses mengikutinya juga seperti itu di situ juga. Jadi kalau modusnya mungkin dari iklan online shop juga, iklan tadi ada iklan menjual barang-barang hasil sitaan ya atau hasil lelang dengan harga murah. Jadi sebagai pintu awalnya kan seperti itu, cuma nanti pada ke belakangnya juga sama saja, nanti ada resi palsu, kita di telepon pihak yang mengaku dari aparat, ini ada tindakan ilegal segala macam, harus mengurus, harus menebus, jadi seperti itu. Nah, kalau secara resminya itu tadi kami sampaikan untuk lelang itu melalui portal lelang.go.id. Terus untuk mengikuti itu kita harus registrasi dulu, registrasi akun di web tersebut. Terus kita juga diberikan waktu nanti sebelum pelaksanaan lelang untuk melihat barangnya secara langsung gitu, Mbak Amel. Oke. Jadi cuma ada satu akun atau satu link gitu ya untuk lelang. Ya, itu punyanya Kementerian Keuangan di www.lelang.go.id gitu. Oke. Jadi orangnya bisa langsung datang atau bisa dilihat juga? Bisa lihat. Jadi hanya satu, tidak mungkin ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti sudah jelas penipuan gitu ya. Iya. Ini mungkin di terakhir di sesi ini bisa disampaikan kalau tadi dari berbagai modus penipuan sudah dari lahir batin, romansa tadi disampaikan, kemudian online shop dan juga yang terakhir ada lelang. Ini bisa disimpulkan ya bahwa ciri-ciri hal itu tuh fix penipuan gitu. Ada gitu ya, Mas. Tapi mungkin sebelum ke ciri-ciri tadi saya sampaikan ada yang kurang ini. Sebenarnya malah ini penting. Terkait yang mengatasnamakan bea cukai, adanya yang marak itu jasa unblock email ya. Jasa unblock email itu kami sampaikan, kami tegaskan itu adalah tindakan ilegal ya memang. Jadi kami sampaikan registrasi email di bea cukai itu hanya untuk penumpang ya, hanya untuk perangkat yang dibawa penumpang dari luar negeri, Mak. Jadi didaftarkan saat tiba di bandara seperti itu. Nah, ketika penumpang itu nggak sempat registrasi di bandara, itu diberikan waktu 60 hari untuk mendaftarkan di kantor bea cukai terdekat. Jadi seperti itu.
atau melalui mekanisme barang kiriman dari luar negeri. Kalau barang kiriman dari luar negeri itu nanti sepanjang dia diberitahukan benar bahwa itu perangkat telekomunikasi atau handphone, itu nanti dari Pos Indonesia ataupun dari pihak ekspedisi pengiriman itu yang akan meregistrasikannya. Jadi seperti itu. Ketika masyarakat itu membeli perangkat itu di dalam negeri, nah itu nggak bisa itu diregistrasikan IMEI-nya. Jadi kalau bahasa umumnya kan itu black market seperti itu. Jadi jangan sampai tergiur dengan jasa unblock IMEI. Nah, gitu. Tidak ada. Ya, jadi jasa unblock IMEI itu ilegal. Itu dari komplotan juga ini Mbak. Ini dari penipu itu istilahnya melakukan hacking atau peretasan ya. Jadi seperti itu. Jadi dia mungkin ada tawaran buka IMEI 3 bulan, 1 bulan atau setahun atau bagaimana. Nah, itu semuanya adalah ilegal. Jadi yang resminya untuk registrasi IMEI di Bea Cukai itu untuk penumpang yang benar-benar dari luar negeri gitu. Tidak ada unblock IMEI. Kalau udah keblok ya udah keblok wifi aja. only jadinya gitu. Jadi memang sebagai masyarakat ya harus jeli, harus teliti, ingin membeli barang ya kami hanya bisa menghimbau belilah dari yang store resmi seperti itu ya. Kalaupun memang mencari yang mungkin yang second atau yang bekas ya pilihlah dari toko-toko terpercaya gitu kan, seperti itu. Jangan sampai hanya yang beli batangan atau bagaimana yang tergiur harganya sangat murah. Jadi memang kalau harga sangat murah itu memang potensi penipuannya sangat tinggi gitu, potensi kerugiannya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri tadi yang seperti apa. Bahkan yang pertama, jika menggunakan modus barang kiriman atau paket luar negeri itu penipu tidak akan memberikan nomor resi, tadi juga sudah disampaikan. Jadi yang pertama dia tidak akan memberikan nomor resi. Sekalipun dia memberikan nomor resi, ketika dia sudah memang berniat gitu, mereka akan membuat sebuah web tracking sendiri, Mbak. Jadi seperti web palsu lah gitu, web tracking buatan sendiri. Jadi ketika dia memberikan resi, minta dimasukkan ke web tersebut ya mungkin muncul ya statusnya. Cuma kan itu web tracking buatan mereka sendiri. Jadi kalau tadi sampaikan ada nomor resinya atau RWBIL itu bisa di tracking resmi di www.beacukai.go.id/barang kiriman seperti itu. Jadi kalau kita belanja online dari luar negeri itu bisa dicek di web tersebut beacukai.go.id/barang kiriman. Nah juga ciri berikutnya adalah penipu itu biasanya kan melakukan teror, mengancam, terus mengancam korban untuk segera mentransfer uang ke rekening penipu dengan berbagai modus alasan, Jadi di sini biasanya korban akan diancam, akan ditangkap, ya seperti itu, dipenjara, dipidana, seperti itu. Jadi memang ciri-cirinya yaitu ketika ada ancaman itu berarti bisa dikatakan itu penipuan seperti itu. Baik, itu beberapa ciri-cirinya. Nanti kita akan lanjut lagi. Dan buat kamu yang pengen bertanya masih boleh sekali, silahkan bergabung di sini di line telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Di line teleponnya di 02753214446, WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. Di zaman wis saya canggih, wong ya wis padha saya pinter. Ning ya ana sing padha keblinger. Sok-sok ngapusi. Lah iki ono meneh sing ngapusi dengan mengatasnamakan bea cukai. Upamane pas tuku barang saka luar negeri melalui online ngono kae. Lah kok ono sing telepon ngakune petugas bea cukai, njur njaluk-njaluk ditransfer duit. Lah rak horodo yo. Mulane podo sing hati-hati, pahami ciri-ciri penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Harga barang murah dan tidak wajar, ditawarkan barang lelang dari situs tidak resmi. Seseorang yang mengaku petugas bea cukai menghubungi Anda langsung dengan nomor handphone pribadi. Ditawarkan barang lelang dari situs tidak resmi dan tujuan transfer kepada rekening atas nama pribadi, bukan ke kas negara. Sering disertai dengan ancaman pidana berupa denda atau penjara. Lah yen ono ciri-ciri ngono kuwi, dhewe kudu ngene. Ndak usah transfer sejumlah uang ke rekening pribadi, namun mintakan kode billing untuk pelunasan pungutan negara.
Buktikan kebenarannya dengan menelusuri barang kiriman Anda di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Apabila barang lelang, pastikan barang lelang terdaftar pada situs www.lelang.go.id. Apabila mendapatkan informasi barang Anda ditahan Bea dan Cukai, mintakan surat bukti penindakan dari kantor Bea Cukai. Tidak perlu takut dan abaikan segala ancaman dari pelaku. Segera hubungi Bea Cukai Magelang melalui WA 081 126 40225 atau Instagram @beacukai_magelang. Kanthi kaya ngono kuwi, muga-muga aman. Radio Morejo untuk Indonesia, dari lokal untuk global. Radio Irama FM, top lagunya, pasti infonya. Radio Irama FM. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang?
datang. Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Dari Purworejo untuk Indonesia, dari lokal untuk global. Radio Irama FM. Top lagunya, pasti infonya. Radio Irama FM. Irama Live Talk. Irama Live Talk. Irama Live Talk masih bersama dengan Bea Cukai Magelang bersama Mas Cahyo, dan buat pendengar setia Irama FM yang mau bergabung, monggo boleh sekali bergabung bertanya di line telepon, SMS dan WhatsApp-nya masih terbuka sampai jam 11 siang nanti. Di sesi kedua kita buka dengan pertanyaan dulu, Mas. Ada yang masuk ini. Oke. Pertanyaan siang Mas Cahyo. Ya. Kalau penipuan orang asing yang digunakan apakah juga nomor dari luar negeri? Terima kasih. Dari Mas Adi ini bertanya, boleh. Baik Mas Adi, jadi kalau tadi orang asing itu kalau nomor itu bisa saja, itu bisa sangat memungkinkan dua-duanya terjadi, bisa menggunakan nomor luar negeri atau juga menggunakan nomor dalam negeri. Jadi perlu diketahui, jadi untuk nomor luar negeri pun kita di dalam negeri kalau memang ada niat untuk melakukan kejahatan itu bisa dicari seperti itu. Jadi memang potensinya pun ada. Itu posisi dia di dalam negeri menggunakan nomor luar negeri itu bisa. Jadi memang ya dari kitanya kalau ingin cari kenalan ya mau nggak mau ya cari yang di dunia nyata aja. Dunia maya memang banyak tipu daya. Dunia maya banyak tipu daya, betul. Oke, ini mungkin pertanyaan kedua juga penting banget dari Pak Pram ini, Mas. Izin bertanya, apakah ada upaya pemerintah untuk menindaklanjut para pelaku penipuan tersebut? Dan kalau pihak korban sebaiknya melaporkan pada siapa atas kasus yang dialaminya, begitu, Mas? Ya, untuk kasus penipuan secara online seperti ini memang dari wewenangnya atau kewenangannya ada memang di kepolisian seperti itu. Jadi kami yakin juga dari kepolisian juga banyak melakukan tindakan seperti itu, aksi-aksi pencegahan, aksi-aksi penindakan seperti itu. Cuma memang juga tidak menutup kemungkinan ketika mati satu tumbuh seribu itu bisa saja terjadi. Jadi memang ketika satu sudah dapat, yang lain juga masih ada. Jadi memang istilahnya menjamur. Jadi kita sebagai masyarakat harus menguatkan diri ya seperti itu dengan literasi, dengan membuka wawasan bahwa potensi-potensi seperti itu masih sangat mungkin terjadi. Jadi memang kalau kita sudah menjadi korban terus ingin melakukan laporan bisa memang kewenangannya di kepolisian seperti itu. Atau nanti juga kami sampaikan terkait misalkan dari nomornya itu bisa diadukan di aduan nomor.id itu punya Kominfo seperti itu atau Komdigi ya kalau sekarang. Terus rekeningnya itu bisa dicek rekening.id. Nah, kita juga bisa melakukan lapor online di patrolicyber.id milik Polri. Jadi seperti itu. Nanti sampaikan kronologinya seperti apa, bukti-buktinya yang screenshotan ataupun direkam seperti itu. Kalaupun ada telepon kita rekam itu bisa disampaikan sebagai bukti-bukti. Jadi memang memang itu akan menguras waktu dan pikiran tentunya. Cuma memang patut diusahakan juga ketika sudah menjadi korban bisa melapor juga ke
pihak kepolisian seperti itu. Oke, baik. Terima kasih begitu jawabannya. Dan masih lanjut dengan obrolan kita penipuan-penipuan yang masih marak dan merajalela ini. Dan ini kan pasti ada ya Mas alasan, kemudian bagaimana sih mereka untuk meyakinkan calon korbannya supaya biasanya dikonfirmasi gitu ya, mungkin kepada Bea Cukai sendiri, kepada Mas Cahyo, alasannya apa aja untuk mengkonfirmasi itu? Oh ya. Jadi alasan-alasan yang biasa digunakan penipu gitu ya untuk meminta transfer uang ke masyarakat gitu atau ke calon korban itu, dia akan bilang barangnya ditahan bea cukai seperti itu. Barang ditahan bea cukai karena termasuk ini ilegal ya, penyelundupan segala macam. Yang kedua, dia memerlukan tebusan ya untuk mengeluarkan barang atau menghindari dari ancaman pidana. Jadi seperti itu, meminta tebusan untuk menghindari dari ancaman penjara atau ancaman denda. Terus juga ada lagi alasannya ini barang dikenakan pajak nih, tetapi sebenarnya tidak ada pemberitaan resmi dari Bea Cukai gitu kan. Terus juga diancam pidana penjara kalau ingin bebas membayar sejumlah uang. Jadi memang itu beberapa alasan yang digunakan oleh penipu untuk meyakinkan calon korban untuk segera mentransfer uang. Jadi ketika korban ini mendapat ancaman seperti itu kan memang tadi panik sebenarnya ya. Jadi ya patut kita jangan sampai itu panik terus tergesa-gesa gitu. Jadi selain itu juga ada tadi yang modus asmara gitu tadi. Ya itu kan diambil hatinya dulu. Jadi dirogoh hati. Diambil remelon. Nah, itu dia. Jadi hati ampelan. Aduh, sakit banget itu sih. Oke. Terus juga jika memang ada tagihan bea masuk ataupun pajak dalam rangka impornya yang harus dibayar, itu pasti ada tagihan resminya Mbak Amel. Bisa dilacak atau diketahui di web resmi Bea Cukai. Tagihan tersebut pun tidak dibayarkan melalui transfer ke rekening pribadi, tapi menggunakan kode billing ya. Kode billing itu dapat dibayarkan melalui kantor pos, bank, mobile banking, ATM maupun marketplace ke kas negara seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Mas masuk dari Rosi ya. Selamat siang Mbak Amel dan Mas Cahyo. Selamat siang. Izin bertanya. Ibu saya berada di Semarang dan saya ingin mengirimkan barang dari luar negeri. Ia berada di Jerman. Tapi di dalam catatannya saya sudah memasukkan include pajak. Apakah ibu saya harus mempersiapkan beberapa biaya untuk membayar pajak, ataukah sudah include dari apa yang sudah saya bayarkan dari Jerman tersebut? Terima kasih. Oke, Mbak Rosi, terima kasih. Ini jadi dia membeli barang mungkin dikirimkan ke ibunya. Kemudian sudah include dengan pajaknya. Apakah itu sudah beres semua, ataukah di Indonesia ibunya harus mempersiapkan untuk beberapa biaya untuk pembayaran pajaknya? Jadi secara umumnya kami sampaikan terkait ini barang kiriman berarti. Betul. Ya. Jadi barang kiriman dari luar negeri itu nanti istilahnya untuk penyelesaian kepabeanannya di Indonesia itu dilakukan oleh pihak jasa ekspedisi. Kita ambil contoh misalkan DHL, ataupun ya Pos Indonesia bisa juga. Jadi pihak DHL seperti itu dia akan melakukan penghitungan melakukan penghitungan untuk tagihannya seperti itu. PPN dan lain-lain. PPN, biaya masuk dan lain-lain, dan juga dia akan menambahkan istilahnya ongkir, jadi jasa kirimnya. Jadi memang ketika ada tagihan muncul itu terdiri dari ya biaya masuknya, pajak dalam rangka impor, plus juga jasa ongkir dari pihak ekspedisi sendiri. Jadi seperti itu. Memang kalau dari sana dari Mbak Rosi sudah sampaikan include semuanya, sudah itu bisa dipastikan ke ekspedisinya gitu. Bisa dipastikan ke ekspedisinya ini untuk harga segini sudah sampai rumah atau belum gitu. Apakah hanya sampai di Indonesia saja? Jadi nanti di Indonesia akan dihitung kembali oleh ekspedisi ongkirnya seberapa untuk sampai rumah. Jadi perlu kita melakukan konfirmasi ulang ke pihak ekspedisinya gitu, atau dari marketplace yang di online sana gitu. Jadi dipastikan itu
harga segitu sudah include sampai rumah atau belum. Nah, karena perhitungannya nanti di Indonesia itu dilakukan oleh pihak ekspedisi. Ketika barang itu sampai di Indonesia, terus dilakukan pemeriksaan, gitu, nanti akan keluar tagihannya di situ, gitu. Oke, jadi tidak langsung kepada pihak Iya, bea cukai, tapi melalui pihak Pihak ekspedisi. gitu. Yang bertanggung jawab berarti pihak ekspedisinya. Betul. Kalau tadi disampaikan Mbak Rosi adalah sudah full service gitu ya. Mungkin khawatir ibunya di sini akan Iya, kena bisa tipu dikonfirmasi atau ulang lagi bagaimana. ke ekspedisi, dipastikan Oke. itu sudah sampai rumah atau belum, gitu. Oke, baik. Begitu Mbak Rosi. Jadi untuk konfirmasinya langsung kepada ekspedisinya, bisa DLH atau Pos Indonesia gitu Iya, ya. Pos Indonesia Oh, gitu yang Oke, tadi. gitu. Jadi semoga nggak jadi deh penipuan-penipuan begitu ya. Nah, kalau ada yang mau mungkin sekedar bertanya terkait modus penipuan tadi atau bertanya seputar prosedur kepabeanan dan cukai, menghubungi lewat mana nih? Oh, ini mungkin bisa tadi dipakai Mbak Rosi ya. Dihubungi ini monggo. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin konfirmasi terkait penipuan atau ingin bertanya sekitar prosedur kepabeanan itu, call center Bravo Bea Cukai di 1.500 225 seperti itu. Jadi call center di Bea Cukai Indonesia itu di 1.500 225. Atau bisa juga menghubungi jalur layanan informasi Bea Cukai Magelang. Ini WhatsApp-nya di 081126400225. Atau bisa juga melalui media sosial kami di @beacukai_magelang seperti itu. Nah, tadi mungkin kelewatan satu Mbak Amel terkait tips-tips yang akan kami sampaikan nih. Boleh dong, Iya, sampaikan tips-tipsnya. dulu tipsnya. Nanti kalau udah ketipu nggak tahu gimana dong, biar terhindar. Iya, jadi setelah kita tahu tadi ada modus-modusnya, terus ciri-cirinya seperti apa, kami sampaikan beberapa tips. Yang pertama itu tentunya selektif dalam memilih online shop, Mbak Amel ya. Jadi memang kita harus memilih marketplace yang terpercaya. Cek-cek dulu harga pasaran itu berapa gitu tuh. Jangan sampai tergiur, ini harganya sangat murah ini ya, langsung check out segala macam. Nah, itu jangan sampai. Pastikan itu all shop yang terpercaya, bisa yang cari yang centang biru atau official account ataupun seperti apa. Oke. Gitu. Terus juga berhati-hati ketika berkenalan di media sosial. Jadi apa yang kita lihat di dunia maya itu bisa sangat berbanding terbalik dengan di kenyataannya, seperti itu. Kalau kita kenalan terus mau ketemuan gitu, kalau di foto terlihat muda ketemu, Ternyata enggak. itu kan bisa filter. Betul. Wah, sekarang filternya udah makin canggih. Tapi setidaknya ketemu gitu loh. Betul. Nah, kalau yang tadi kan nggak ketemu sama sekali, udah nggak ketemu sama sekali, dikirimin hadiah, ya, ditagih segala macam. Nah, itu hati-hati. Terus juga ketika dihubungi oknum-oknum penipu, yang pertama usahakan jangan panik. Nah, karena panik itu menutup apa ya, kita berpikir Jalan jernih. berpikir Iya, kita. Oh, gitu. benar. Kita Langsung aja. nggak diberikan waktu untuk berpikir, nggak diberikan waktu untuk cerita ke temen, nanya konfirmasi ke yang lain. Jadi memang yang pertama itu jangan panik dulu. Nah, berpikir memberi jeda untuk berpikir lebih jernih. Terus jangan buru-buru kirim uang. Kalau diminta kirim uang, alasan dulu, ini apa, udah sore atau gimana gitu, rekening saya bagaimana gitu kan. Nah, di situ kita ada waktu untuk meminta pertimbangan orang lain. Betul. Jadi kita menceritakan apa yang dialami, karena ketika kita cerita bisa saja pandangan orang lain itu karena istilahnya dia pandangannya sadar gitu ya. Oh, itu wah ini itu penipuan, itu nggak usah dilakinin. Nah, seperti itu. Jadi itu pentingnya kita juga cerita ke orang lain, ke keluarga, ke pasangan kita. Jadi kalau kita pikir sendiri udah panik, tadi udah dipikir sendiri. Nah, mau nggak mau, Pikirannya besok mau di penjara. Itu panik ya kan. Berpikir dua kali atau memberi jeda saat mengambil Oke. keputusan. Atau juga bisa dikonfirmasikan ke petugas ya. Bisa melalui sosial media ya yang terverifikasi, melalui direct message atau juga dihubungi nomornya, seperti itu. Jadi sebenarnya informasi terkait penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini mudah dicari. Jadi tinggal search saja di Google, sudah banyak. Apalagi kantor-kantor bea cukai se-Indonesia itu kan memiliki sosial media, Mbak. Itu bisa dikepoin gitu, dicari infonya seperti itu. Semoga masyarakat Indonesia apalagi di Purworejo itu ya lebih terbuka lagi literasinya, terbuka wawasannya, sehingga lebih bijak dalam bermedia sosial dan
juga tidak menyebarkan berita hoax nih, serta-merta menggiring opini yang lain untuk menyalahkan bea cukai. Nah, cek dulu informasinya, saring sebelum sharing. Iya. Oke. Itu tips-tips yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau tadi untuk informasi call centernya berarti sudah cukup gitu ya Mas Cahyo ya? Call center di bea cukai 1.500 225. Oke, kemudian WhatsApp dan juga Instagramnya. Nah, buat pendengar setia Rama FM yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Mau dipilih dulu Mas Cahyo? Tadi ada 4 penanya, 1 SMS, 3 WhatsApp. Yang pertama. Oh, yang pertama. Dibacain pertama. Yang SMS-nya ada Mbak Tiara. Selamat, terima kasih Mbak Tiara. Mas Cahyo. Dan tadi juga ada Pak Pram yang bertanya, Mas Adi dan juga Mbak Rosi. Semoga permasalahan-permasalahan tadi bisa ditemukan solusinya gitu ya. Untuk closing statement Mas Cahyo, karena sudah hampir habis waktunya. Jadi kami dari Bea Cukai menghimbau ya kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati, ya, waspada jika ingin memang membeli barang secara online atau lewat media sosial, terus juga ada yang menghubungi mengatasnamakan Bea Cukai, meminta pembayaran melalui rekening pribadi, itu dapat dipastikan penipuan ya. Terus juga kami sampaikan bahwa pembelian barang dari dalam negeri itu tidak melalui Bea Cukai, artinya tidak ada hubungannya dengan Bea Cukai kalau di dalam negeri. Jadi setelah mengetahui ini semua, kami harapkan dapat menyebarluaskan informasi ke kerabat, ke teman, ke keluarga. Jangan sampai ada calon-calon korban berikutnya seperti itu. Jadi memang kita ya harus meningkatkan kesadaran kita, kewaspadaan kita ketika berselancar di dunia maya. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Cahyo, terima kasih pendengar setia Irama FM dan juga penanya tadi. Selamat sekali lagi untuk Mbak Tiara. Nanti bisa langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 13 Purworejo. Dan Mas Cahyo, selamat bertugas lagi. Ya, sama-sama Mbak Amel. Sampai jumpa terima lagi. Kasih. Terima kasih banyak. Semoga tidak ada lagi penipuan-penipuan. Amin. Mengatasnamakan bea cukai, walaupun susah sebenarnya. Ya, susah, tapi kita harus berusaha. Sebagai masyarakat juga kita harus bisa mulai aware, bisa mulai peduli gitu ya. Tadi disampaikan Mas Cahyo, jangan panik, apalagi di kondisi sulit saat ini. Jangan gampang untuk transfer duit. Saya pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.